Baik, kami mulai untuk presentasi pada pagi hari ini. Bisa kedengaran suara saya? Iya, bisa. Iya, kedengaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kaprodi kita Bapak Usdi, dan pada tiga materi yang hadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana dari semester 1 sampai semester 3. Sebelum kita mulai presentasi dengan materi kajian kitab Qiyamatus Sa'adah yang akan disampaikan pertama oleh Ustadz Ahmad Zakaria, kemudian oleh Ustadz Mahnan, terus yang kedua dilanjutkan oleh Ustadz Hasan Basri. Mari kita membaca tawassul dan membaca istighfar, syahadat, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مؤسس هذا القادر ومدرسه ومعلمه وجميع المساهمين في تأسيس جميع كيان حاجي أحمد مزكي الشاه وكل من له فضل في قيام هذا المجلس المبارك. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan shalihan waj'alhu ilman nafi'an mubarakan fi hadzal syahri al-mubarak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami lanjutkan untuk kajian pada pagi hari ini, yaitu pengkajian kitab Qiyamatus Sa'adah, yang dalam hal ini untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zakaria. Tidak lupa kami juga sampaikan kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana, mungkin ada teman-teman yang masih belum masuk untuk dikonfirmasi di grupnya masing-masing, agar secepatnya masuk ke dalam Zoom atau mengikuti live streaming daripada YouTube. Terus pertanyaan bisa ditanyakan nanti di obrolan ketika mengikuti Zoom atau di komentar bagi yang mengikuti live streaming YouTube. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya
kami berikan kepada pemateri pertama, Ustadz Ahmad Zakaria SPD. Kepada beliau waktu dan tempat sekitar waktu 5-7 menit. Baik, ini masih materinya masih ditampilkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Zakaria. Terima kasih. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan oleh Pak Hamid. Ini mengenai dan juga terima kasih juga yang saya hormati Bapak Dr. yang juga dosen Prodi S2 PHI. Mungkin dari ada yang lagi mungkin masukan mungkin bisa dicenderungkan. Dan ini sesuai dari instruksi dari Bapak Dr. Rusdi tentang referensi atau materi kimia sa'adah gitu ya. Itu tentang kitab, kita akan membedah atau membahas kitab kimia sa'adah. Ini kenapa saya kasih garis? Karena waktu yang tidak bersahabat, waktu yang tidak memungkinkan untuk kemudian kalau kita jadi saya ambil inti saja, jadi saya kemudian kasih garis. Nah, itu adalah inti tadi dari pembahasan. Nah, terima kasih. Yang pertama, kalau kita tahu arti dari kimia usahadah sendiri, yaitu adalah secara pembahasan, secara arti yaitu adalah ramuan kebahagiaan atau ramuan cinta. Gitu. Artinya bukan jamu ya, bukan jamu sehat, tapi ini adalah ramuan kebahagiaan. Artinya kalau kita bedah, ramuan itu adalah dalam kurung amalia, kemudian kebahagiaan dalam kurung dunia akhirat. Dan ini dibedah dalam kitab kimia usahadah. Yang pertama saya bahas ini arifun nafsi fa inna ta'riful jismi al-zahir allazi huwa, yaitu ini tidak usah saya panjang lebar ya, mungkin saya langsung. Kalau ta'rifun bilatnik minal amri allazi bi wajud talab khusumat. Setelah itu talab nikah, wa idza junta talab lah, wa idza atishta talab syurbah wa dawab. Nah, ini dalam hari ini dalam paragraf ini yang saya kasih urut itu yaitu apakah oleh manusia itu mengenal Allah untuk mencapai tingkat ma'rifatullah itu dalam Imam Al-Ghazali yang tahu yang pertama adalah ini hatta tadri ay syai'in setelah engkau ini. Kalau kita sudah tahu siapa dia, dan ini didukung bahwa ayat al-Jin dari Abdul. Mohon koreksi atau salah dari teman sekalian atau dari dosen, bahwa manusia itu diciptakan adalah untuk apakah kita itu adalah seorang abid, seorang hamba, sebagai seorang budak untuk beribadah. Kemudian berikutnya kita dari syai'in dan darimu datang untuk apa diciptakan? Dari mana asal datang? Ya kita dari rahim. Kita datang dari rahim, kemudian apa? Juga dan yang di atas itu masalah jinnah wal insan yang dan dengan apa kebahagiaanmu wabi ayyi syai'in itu adalah bizikrillah
Kemudian ini lanjut. Nah, ini. Sesungguhnya ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali berikutnya, bukan itu ya, yang satu Sa'adatus Sibai, bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki tiga sifat ya. Yang pertama sifatul bahaim, sifatul siba, sifatul malaikah. Apabila ketiga sifat ini mampu berkolaborasi, mampu menyatu, mampu secara sinergis, kemudian beramaliyah menjadi satu dalam jisim manusia tersebut. Maka dari itulah kemudian ma'rifatullah oleh oleh Imam Al-Ghazali bisa nampak, bisa muncul, bisa hadir menjadi sebuah produk amaliyah bagi hamba tersebut. Ini apa? Ini araf nafsi. Maaf gangguan, bentar.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada kesempatan ini kita telah diberikan sebuah kenikmatan ibadah puasa dan bisa menambah ilmu apa yang sebenarnya sedang kita ikat. Jadi langsung saja saya akan ada tiga sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu di sini. Pertama dari materi yang telah disediakan itu yaitu dari Imam Ghazali dari kitab Kimia Sa'adah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini saya sebut sebagai teori. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan dimetodekan oleh Wali Songo dan dinilaikan oleh para pemuda Nusantara. Baik, kita mulai dari lapisan yang pertama yaitu teori Imam Ghazali dalam kitab Kimia As-Sa'adah memberikan sebuah teori mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Beliau menjelaskan bahwa manusia bukan sekedar jisim atau fisik yang tampak, melainkan entitas spiritual yang beliau sebut sebagai qalb atau hati. Hati ini adalah digambarkan sebagai raja yang memiliki dua lapis prajurit untuk menjalankan roda kerajaan diri. Yaitu yang pertama adalah prajurit zohir, seluruh anggota badan dan panca indera kita digerakkan oleh insting dasar. Jadi prajurit yang pertama adalah prajurit dohir. Yang kedua, prajurit batin, yaitu daya-daya dan yang berpusat di otak. Mulai dari daya hayal, daya pikir, daya hafal, hingga daya ingat. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa di dalam diri kita sesungguhnya terdapat 4 kekuatan karakter batiniah yang saling berebut otoritas, bukan bentuknya yang menyerupai binatang melainkan sifatnya. Jadi dalam lapisan, dalam balutan kulit ini ada 4 insting yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Jadi insting yang pertama adalah insting binatang yang fokus pada perilaku rendah dalam makan, tidur, seks biologis. Hal ini jika berlebihan ia jadikan seseorang menjadi fasik. Jadi imbang. Fokus pada emosi, ingin memukul, membunuh, memusuhi, menguasai. Nah, ini insting yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karakter setan yang berfokus pada intelektualitas yang diselewengkan untuk makar, menipu, manipulasi, dendam, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah karakter nekat. Ini yang bagus. Namun juga tidak berlebihan. Ada akal sehat, ilmu, mengasihi, dan kebaikan. Jatiyah. Jadi emosi dan syahwat tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan. Ya, tapi harus distabilkan. Emosi yang stabil akan berubah menjadi syaja'ah, menjadi keberanian yang tepat dan kebijaksanaan. Syahwat yang stabil akan berubah menjadi ifah, menjaga harga diri dan qanaah.
inilah tugas akal sebagai menteri, sebagai pengelola, sebagai pengontrol untuk menjinakkan mereka menjadi kendaraan yang stabil menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Waktu kurang 2 menit, Ustaz. ya, Ustaz. Teman-teman, peta anatomi jiwa yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini sangatlah mendalam. Masyarakat Nusantara membutuhkan bahasa yang lebih praktis untuk membacanya. Maka disinilah kejeniusan Wali Songo hadir untuk memberikan jembatan metode yang nyata melalui simbolis akal. Jadi sebenarnya ajaran Imam Ghazali ini sudah disampaikan oleh para wali songo, cuman dengan cara yang berbeda. Masuk pada lapisan yang kedua, yang apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu kita katakan sebagai teori, kemudian Wali Songo membentuk sebuah metode, yaitu membumikan karakter batin Al-Ghazali ke dalam papat limo pancer. Nah, disebut kita sering mendengar istilah sedulur papat limo pancer. Saudara empat itu apa? Yaitu tadi, saudara empat itu adalah insting binatang buas, karakter setan, karakter malaikat. Nah, itu adalah yang disebut dengan sedulur papat. Nah, limo pancer. Apa limo pancer itu adalah qalb, adalah hati, adalah sebagai penguasanya. Maka dikatakan kalau rajanya bagus maka yang lain akan Waktu kurang 1 menit. Ya, Ustaz? Waktu kurang 1 menit, Ustaz. Baik. Kemudian setelah oleh Wali Songo itu dijadikan sebuah metode mudah difahami. Nah, kemudian disinilah ada puncak perjalanan kita, yaitu yang dinamakan rasa. Dalam serat Weda dan serat Centini, puncaknya bukan lagi soal tahu, tapi soal menjadi. Jadi disebutkan ngelmu iku kalebune kanthi laku. Lekase lawan kas. Jadi ilmu makrifat itu bukan sekedar wacana di Menara Gading. Ia adalah rasa sejati, rasa sejati yang muncul setelah kita berhasil melakukan mujahadah, perjuangan menaklukkan Dur Angkoro. Nah, Dur Angkoro ini apa? Yaitu tindakan yang jelek atau menjahat dalam diri sendiri. Baik, saya lanjut sebagai penutup. Jadi Al-Ghazali memberikan kita logika agar iman kita memiliki fondasi yang kokoh. Kemudian Wali Songo memberikan kita etika dan metode agar ibadah kita membumi secara serta berbudaya. Dan Serat Jawa memberikan kita etika agar spiritualitas kita tidak kering dan penuh dengan rasa cinta. Tapi bukan semua karena cinta, ya, tapi dengan cinta. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk ngerogo batin, ngerogo sukmo kita sendiri, ya, menaklukkan binatang atau karakter Baik, buruk bisa yang ditutup Ustaz agar Mahnan. malaikat dalam jiwa kita bisa terbang bebas menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemateri kedua, Ustadz Mahnan. Kami ingatkan kepada seluruh peserta Zoom dari teman-teman Pasca Sarjana, untuk pertanyaan bisa disampaikan di obrolan, atau yang mengikuti live streaming bisa disampaikan di komentar YouTube. Baik, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapannya. Selanjutnya dari pemateri ketiga akan
akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Basri. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak dosen atau sekaligus Bapak Rusdi, di mana saya setelah membaca kitab Himul As-Sa'adah itu ada beberapa kesimpulan yang harus saya sampaikan, di mana yang pertama yaitu di mana kalau kita ingin tahu kepada Rabb-nya, maka kita harus tahu dulu kepada diri kita sendiri. Tujuannya itu apa? Karena di dalam kitab ini, manusia ini harus tahu mau kemana dan dari mana dan mau kemana. Dalam inilah manusia diberikan beberapa sifat oleh Allah, diantaranya sifat nafsu ammarah, yaitu sifat binatang, sifat hewani, yang seperti contoh kita menginginkan sesuatu seperti makan, kawin, dan sebagainya, itu termasuk sifat amaro, sifat hewani, yang harus memang terkadang kita harus melakukan itu. Dan nomor dua ada sifat malakuti atau sifat malaikat. Di antaranya kita atau sifat nafsu mutmainnah yang bisa membawa kita kepada Rabb-nya atau bisa mengetahui kepada Rabb-nya, yaitu sifat nafsu mutmainnah, yang dimana sifat nafsu yang tenang atau menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itu adalah sifat nafsu mutmainnah. Nah, dari itulah kita harus sadar dari segi sifat-sifat itu tergantung kita bagaimana menjalani semua kehidupan kita. Kalau kita kalah kepada nafsu ammarah, maka kita akan terjerumus kepada kemaksiatan dan tentunya akan ke neraka nanti. Dan apabila kita mengikuti nafsul mutmainnah, maka kita dijamin oleh Allah untuk masuk surga sesuai dengan Al-Quran, ya ayuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Ustadz Hasan Basri. Untuk selanjutnya, ini akan disampaikan oleh pemateri utama, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rusdi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Untuk mengingatkan kembali, semua pertanyaan bisa disampaikan melalui obrolan. Ya. Terus untuk yang mengikuti via Zoom, untuk nama harus sesuai dengan nama yang ada di absensi kelas. Tidak panitia. Baik, kami haturkan kepada Dr. Ustadz Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas waktunya moderator Ustadz Hamid dan semua pemateri yang telah menyampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk
Tadi disampaikan oleh pemateri dari Ustadz Selamat tentang insting pada manusia. Di kitabnya itu tidak ya. Saya bacakan waqad jama'at fi batinikah sifatun minha sifatul bahaim wa minha sifatus sibaq wa minha sifatul malaikah. Tidak ada setannya ya. Tidak ada sifat setan kita tidak ada. Karena setan musuh kita. Bukan sifat kita begitu ya. Kalau kita dikuasai hawa nafsu maka kita bisa menjadi setan begitu. Ada tiga dalam Kimbiatus Sa'adah ini ya. Kalau yang dari sebelumnya menjelaskan perspektifnya Sina begitu. Ini yang Imam Al-Ghazali menjelaskan ada sifat hewani, ada hewan, kemudian ada malaikat. Itu tiga. Pertanyaannya, seberapa besar prosentase dari insting yang terdapat pada manusia biasa? Itu bukan seberapa besar ya, seberapa kuat kita mengelola sifat-sifat yang itu ada dalam diri manusia begitu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali kita itu punya sifat binatang. Apa binatang? Dalam kitab Kimia saja itu sudah dijelaskan. Jika engkau mau makan kemudian makan, ketika engkau haus engkau minum begitu. Ketika engkau butuh biologis, kau berhubungan seks begitu, maka itu apa bedanya dengan hewan gitu kira-kira? Kita punya sifat hewan tadi. Ada juga sifat binatang buas, artinya ketika kehormatannya dinodai marah-marah begitu, ketika tersinggung marah-marah, seperti mau memakan, mau memukul gitu kan binatang buas. Itu manusia. Ada juga sifat malaikat. Jadi malaikat tuh kasih sayang, gitu, berbuat baik, ilmu, menenangkan, menyejukkan, gitu ya. Maka bukan seberapa besar prosentase itu, tetapi seberapa kuat kita dan seberapa usaha kita untuk mengelola sifat-sifat tadi itu ya. Jadi mau dikelola seperti apa, maka tergantung kita. Ini ketika membahas ini secara detail ya, eh, banyak hal yang perlu kita ketahui supaya kita mampu. Karena saya yakin dari pertemuan-pertemuan pertama sampai sekarang dan sampai nanti selesai ini, kita harus memiliki konsep atau pengetahuan yang utuh, tidak separuh-separuh tentang ini supaya bisa benar-benar paham gitu ya. Jadi mohon diikuti dengan seksama. Dari penjelasan tadi disampaikan bahwa yang bisa ma'rifatullah adalah seorang wali. Pertanyaannya, mengapa dikatakan wali? Ilmu rahasianya wali yang paling khas itu apa? Yang harus memberi gelar wali itu sebenarnya manusia atau Gusti Allah. Ini menarik kepada wali-wali ini ya. Kita boleh bercita-cita, malah mungkin dianjurkan ya. Semoga diri ini menjadi wali gitu ya. Bagus itu. Tetapi bukan wali yang menurut orang di sekitar kita ya. Karena masyarakat kita tuh sudah memiliki pemahaman orang wali itu sakti, orang wali itu karomah gitu, hebat, bisa menghilang dan seterusnya. Tidak begitu. Wali itu tidak begitu ya. Wali yang di dalam kitab-kitab itu tidak begitu. Hanya masyarakat kita sudah mengklaim itu. Karena ya seperti tadi sudah. Maka kita tidak begitu cara pandangnya. Artinya kita punya cita-cita semoga saya menjadi wali, itu waliullah. Tidak apa-apa karena dalam rangka supaya kita menjadi kekasih Allah. Pastinya kekasih Allah itu kenal Allah. Pastinya kekasih Allah itu waro. Pastinya kekasih Allah itu tunduk patuh takwa keimanannya luar biasa. Itu arahnya bukan karena wali punya karomah. Jadi karomah itu tidak penting. Yang penting hati kepada Allah. Itu bonus yang pasti didapat ketika orang benar-benar mendekat kepada Allah. Mengapa dikatakan wali? Auli, mana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Orang wali itu tidak ada hazan, tidak ada khauf, tidak khawatir, tidak sedih. Jadi kalau ahli dia sok dia berpunya baik. Karena tingginya evaluasinya sederhana. Apakah dia punya kesedihan atau kekhawatiran? Kalau dia masih punya kesedihan,
ada wali dia. Apa yang disedihkan, apa yang dikhawatirkan? Bagaimana nasib depan, bagaimana nasib anak? Itu tetap, maka dia tidak sedih. Berbeda dengan hati yang jarang berzikir, jarang makan ilmu rohani, maka ketika ada masalah kecil sudah sesak hatinya, akhirnya sedih gitu ya. Akhirnya dia khawatir dan seterusnya. Dalam tafsir ayat itu, wali itu dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa setiap orang yang soleh, yang dia bertakwa dan beriman, maka dia berhak menyandang wali tadi, gitu ya. Jadi dalam tafsir ayat itu ya, orang wali itu tidak kemudian orang yang harus punya karomah, tidak dalam tafsirnya ya, tetapi orang yang soleh ya, artinya dia sudah taat kepada Allah, kepada Nabi, begitu, sudah muttaqi, dia sudah berhak menyandang wali gitu. Hanya saja orang itu harus punya karomah sehingga bisa dianggap wali, tidak begitu. Artinya kalau kita ikut literatur kitab-kitab yang telah dijelaskan banyak hal, kalau di Kifayatul Adqiya langkah pertama harus taubatan nasuha. Kalau kita baca Minhajul Abidin ya, bagaimana ada tujuh hal yang halui, salah satunya hawa nafsunya, duniawinya, kemudian ilmunya harus selesai. Itu ada 7 di sana. Jadi banyak hal yang harus dilakukan kalau kita benar-benar mau ingin jadi wali gitu. Jadi syarat jadi wali yang pertama ya harus kenal dirinya dulu. Kalau dia tidak kenal dirinya, dalam kitab Minhajul Abidin itu orang yang ahli wirid nanti ada ilham-ilham syaitoni ya, sehingga dia ikuti bisa tersesat dia. Syekh Abdul Qadir pun kan begitu. Ketika setan datang, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan gitu kan. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak mengikuti itu. Jadi ilmu itu sangat penting ya, terutama ilmu tentang diri ini supaya tidak tersesat. Bahasa lainnya sama dengan insting dan intuisi ya. Nah, baik ya. Saya tentang syahwat dan ghadab ini dan sifat-sifat bahim yang tadi memang bisa membingungkan ya. Tahun 2022 dulu, ketika 2021 2022 ketika saya menulis tentang Ma'rifatun Nafas dalam tugas disertasi itu ya, dan kitab-kitab Ajaibul Qalbi, Kembiatus Sa'adah, Ihya Ulumuddin itu dan beberapa kitab lain. Bingung memahami syahwat dan ghadab itu, bingung gitu. Karena eranya kan beda. Era Imam Al-Ghazali. Tadi jangankan era Imam Al-Ghazali, tadi yang sudah dijelaskan eranya Wali Songo, lima pancer gitu ya. Barangkali yang sekarang yang dekat itu masih bingung juga apa lima pancer gitu ya. Juga merasa bingung. Maka saya tertarik dengan komunikasi atau diskusi antara ilmu klasik ini dengan sains. Dan ternyata saya punya pencerahan di sini. Oh, ternyata sains yang sekarang berkembang itu bisa menjawab syahwat dan ghadab yang masih remang-remang ini gitu ya. Apa? Begini, di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Kimia Sa'adah tadi yang dijelaskan itu ya tentang syahwat ghadab, itu jelas di sana dijelaskan bahwa syahwat ghadab itu mengalir di setiap tangan kita, kedua kaki kita dan seluruh tubuh kita. Itu itu jelas menjelaskan begitu Imam Al-Ghazali. Ternyata sains sekarang sudah menjelaskan itu. Jadi begini, ghadab, syahwat dan ghadab itu di dalam otak kita itu ada namanya sistem limbik. Sistem limbik itu mengatur seluruh tubuh ini ya. Di situ ada hipotalamus, ada hipokampus, ada amigdala. Jadi banyak istilahnya ya. Nah, saya ringkas saja. Ringkas supaya cepat mudah dipahami ya. Syahwat ghadab itu
adalah perkabelan listrik dalam diri kita ya. Jadi dalam ilmu kedokteran itu kan begini, ketika ada jarum menusuk itu kan memberi sinyal ke otak ya, aduh sakit begitu ya. Atau api menyentuh kulit kita, aduh panas. Itu karena apa? Karena ada saraf-saraf ya yang di dalam diri kita ini menyambung ke otak gitu. Jadi otak berpikir kemudian dia bertindak. Nah, di dalam otak itu ada sistem limbik tadi. Nah, di dalam sistem limbik itu ada dua memang. Ada satu yang urusan dorongan biologis yang kemarin kita bahas, ada satu yang mengenai dorongan emosional. Itu ada di sistem limbik otak kita. Itu ada di fisik kita. Itu yang mengatur sistem tubuh ini supaya terus-menerus dia tidak punah begitu. Karena sistem limbik tadi. Jadi kalau Imam Ghazali membahasakan syahwat dan ghadab, maka kedokteran membahasakan itu sistem limbik. Jadi sistem limbik itu ada di bagian otak kita. Otak kita itu kan besar. Di dalamnya tuh ada beberapa yang disebut sistem limbik yang itu mengatur yang tadi. Jadi ketika kita lapar, maka itu mengirim sinyal ke otak sistem limbik itu, maka dia ada alarm, oh saya lapar. Ketika dia capek, maka dia tidur, dan seterusnya. Ketika dia dipuji orang begitu, maka itu akan masuk, kan didengar oleh telinga ya. Maka itu masuk ke otak sistem limbik tadi, maka ada hormon dopamin yang muncul sehingga dia merasa nyaman begitu ya. Maka ketika dia dihina, dicaci maki, didengar oleh telinga masuk ke otak sistem limbik tadi, maka dia merasa tidak enak gitu. Nah, ini syahwat ghadab dalam kedokteran itu sistem limbik tadi yang ada dalam diri kita, dalam otak kita sistem limbik tadi. Jadi syahwat dan ghadab itu menjaga stabilitas tubuh ini. Maka ketika kita melihat makanan dalam keadaan berbuka puasa, ada keinginan kemudian wah ini makanan ya gitu. Jadi dilihat oleh mata masuk ke otak sistem limbik tadi, maka ada keinginan wah, atau mungkin melihat cewek cantik atau cowok ganteng begitu, wah kok ini akhirnya kok tidak dilihat di apa gitu. Nah, itu syahwat. Jadi sistem limbik ingin, karena kenapa? Sistem limbik itu berkaitan dengan nyambung dengan panca indera kita. Nah, mata kita ketika melihat sesuatu yang indah, apakah itu orang atau alam, enak dia. Enak begitu melihat. Telinga kita ketika mendengar suara apapun itu, maka terdengar enak. Maka nyaman. Jadi otak sistem limbik itu merasa enak dengan itu. Lidah kita, mulut kita, ketika makanan itu enak, diresapi enak. Nah, itu masuk ke sistem limbik, ah enak itu. Gitu. Jadi itu kesenangannya. Itu adalah dasarnya. Maka ketika orang melihat sesuatu yang bagus kemudian dia ingin melihatnya terus, itulah memang sistem. Ketika seseorang dihina tidak terima, itu memang sistem limbik begitu. Jadi dia merasa tidak enak gitu. Dia mendengar dicaci kemudian tidak enak. Lah, itu sistem dari sistem limbik atau syahwat ghadab tadi. Maka bagaimana kemudian sistem limbik, sistem syahwat ghadab ini ya? Itu yang tadi harus dikelola dengan kuwatul ilmi. Dengan ilmu kita, apa ilmu kita? Kita di sini ini bukan dalam rangka tubuh fisik ini supaya nyaman, enak, tidak. Supaya dimanjakan, tidak. Tetapi kita hadir di dunia ini, sekarang di sini ini. Kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini. Tubuh ini bukan untuk dirawat berlebihan batas, tidak. Butuh ibadah yang itu tidak bisa dilihat dengan alam atau alat apapun, yang latifah, yang hakikatul insan, yang tidak terbagi gitu, yang ruh kita itu, yang kita sejati itu supaya beribadah kepada Allah, memanfaatkan tubuh ini. Jadi tubuh ini hanya dikelola sesuai dengan tuntunan ilmu. Ketika kita dicaci dan tidak terima, itu memang sistem limbik kita. Jadi tidak enak begitu. Jadi hormon itu kemudian sesak, apalagi ditekan, apalagi dimarahi, apalagi dikeraskan.
kan ya nggak enak begitu ya. Itu sistem limbik, itu sistem syahwat ghadab kita. Ghadab kita tuh seperti itu. Maka bagaimana peran ilmu? Disitulah kita merenung. Apa sih cuma dihina? Apa sih cuma dicaci begitu? Apa? Apakah telinga saya tinggal satu ketika dicaci gitu? Apakah daging saya berkurang ketika dihina? Enggak kan gitu. Maka apa itu ya? Kalau kita bersabar, maka itu pahala. Lah, inilah dialognya di sini. Ya sudahlah, biarkan saja. Jadi itu yang dimaksud syahwat ghadab sistem limbik tadi ya. Maka ilmu kita yang akan mengelola dengan apa yang tadi menimpa sistem limbik atau syahwat ghadab kita gitu ya. Terus jika apalagi fungsinya dari syahwat ghadab itu ya. Begini, ketika orang senantiasa mengalami hidup pahit ya, sering disalahkan, sering dimarahi masa kecil, sedikit-sedikit dibentak, sedikit-sedikit dimarahi, sistem ghadabnya atau sistem amigdala dalam otaknya itu ya, dia akan waspada penuh sehingga ketidakpercayaan diri akan lahir di situ. Kenapa? Pengalaman hidupnya selalu disalahkan, selalu ditegur, selalu tidak bebas, maka ghadabnya akan berperilaku begitu. Sehingga dia terkadang ketika ada peluang-peluang untuk mengembangkan diri, untuk upgrade diri, dia merasa tidak pede, dia merasa tidak mampu. Kenapa? Pengalaman hidupnya selalu disalahkan. Ghadabiyahnya tadi itu dia selalu tidak kuat gitu. Nah, disinilah kuwatul ilmi berperan. Disinilah fungsi kita belajar ma'rifatun nafas ini di sini. Jadi kita paham, oh saya tidak pede ini karena pengalaman hidup saya selalu jatuh bangun, disalahkan terus begitu ya. Padahal tadi. Maka oleh karena itu difungsikan, dikelola supaya ghadabnya itu mampu bangkit kembali. Tidak selama apa yang dia usahakan itu salah terus enggak. Demikian sebaliknya, orang yang sejak kecil tidak pernah ditegur, bahkan dimanjakan, dia bebas melakukan apa-apa, cenderung tingkahnya sembrono. Kenapa? Dia tidak pernah merasa salah di dalam hidupnya. Apalagi dia sukses terus ya. Kemudahan dia selalu pede walaupun tidak tahu ya wes ayo selalu pede karena pengalaman hidup tadi ya. Nah, demikian juga dengan syahwatiyah, sosok yang hidupnya sederhana, cara makannya, cara hidupnya karena memang dia tidak punya dan seterusnya begitu ya. Maka sistem syahwatiyahnya itu dia akan mampu, misalkan santri yang lama di pondok gitu ya, berhadapan dengan tantangan hidup, tidak makan dan seterusnya, dia mampu gitu. Berbeda dengan orang yang hidupnya setiap hari sudah makanannya mewah terus, sehingga syahwatiyahnya kalau tidak mewah dia tidak mau. Jadi itu yang akan membentuk karakter seseorang sesuai dengan pengalaman hidupnya. Maka rumusnya adalah selangkah lebih baik. Artinya ketika kita tahu ghadab dan syahwat kita seperti apa, itu dikelola, itu sedikit demi sedikit diperbaiki. Ghadab-ghadab yang tidak penting itu dikelola gitu ya. Izin bertanya, apa benar jika ada anak yang beradu mulut? Lalu kita bilang ke salah satunya, jangan dibalas, kita doakan saja, biar kita tidak ikutan dosa. Kalau anak beradu mulut anak ya tidak ikut dosa lah ya, kita dapat pahala kalau bisa mendidik anak yang beradu mulut gitu ya. Kalau orang dewasa beradu mulut ini masalah ini. Lalu kita bilang ke salah satunya jangan dibalas, kita doakan saja biar kita. Al-Islah itu anjuran ya dalam banyak ayat kita dianjurkan bisa islah atau mengaslihkan orang gitu. Jadi kita tarik kepada ma'rifatun nafas. Kenapa orang beradu mulut? Telinganya dia mendengar dimarahi orang. Dalam pikirannya dia berpikir oh, sistem limbik tadi saya benar kok dimarahi gitu. Saya ini kuat gitu. Akhirnya dia balas dengan ucapan. Kemudian yang mengawali tadi ya membalasnya juga karena tidak terima gitu. Nah, yang tidak terima itu siapa? Ghadabnya tadi. Sistem limbik yang amigdala itu tidak terima. Kenapa?
yaitu memang fungsinya untuk menjaga tubuh ini. Jika tubuh ini fisik ini benar ya, kita pisahkan dulu antara fisik dan hakikat kita yang sejati ya. Ketika fisik kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan, menyalahkan diri ini, kemudian mengkritik diri ini, kemudian menasehati diri ini, kemudian merendahkan diri ini, maka sistem limbik tadi tidak terima. Wah, ini orang lebih baik saya kok. Saya mampu kok kamu marah saya. Kok saya dikritik. Itu sistem ghadab itu yang ada dalam otak kita. Itu memang otomatis begitu. Maka kuwatul ilmi di sini fungsinya. Jadi ketika kita direndahkan, dinasehati orang, diajari orang, maka ilmu kita ya tidak apa-apa. Bagus kan untuk perbaikan diri. Kan begitu kemudian ilmu kita. Ya tidak apa-apa lah. Yang penting untuk kebaikan diri. Apa? Kenapa saya harus tidak terima? Dimarahi. Ya sudah kalau saya memang salah gitu kan. Nah, ini yang perlu dikelola. Kuwatul ilmi ini yang perlu mengarahkan kuwatul syahwi dan kuwatul ghadab tadi. Kuwatul ilmi ini yang perlu mengarahkan sistem tadi yang ketika kita dicaci maki tidak terima, maka dipikir kenapa ya gitu. Nah, ilmu ini yang penting ya. Maka ilmu tentang jati diri bahwa kita hidup ini untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk akhirat, ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita sehingga kita tidak ada kaitan dengan apapun sama sekali selain hakikat diri kita yang sejati, yaitu memperbaiki diri, menyucikan diri untuk kenal kepada Allah untuk perjalanan berikutnya. Ketika hati sejati kita yang hati yang ruh itu kotor dan mati sudah sampai waktu ajalnya, dia pindah ke alam barzah, apa kemudian? Kalau dia masih kotor menghadap Allah dan pindah ke alam barzah. Di dalam hatinya ada egoisme, di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada penganggap yang benar, dalam hatinya tidak mau disalahkan. Mati dia pindah ke alam barzah, ikut sifat-sifat itu. Sehingga di hari akhirat nanti kiamat ada orang yang bangkit dengan muka anjing, dengan tubuh babi dan seterusnya. Kenapa? Itu gambaran dari sifat-sifat yang dia bawa setelah mati dari alam ini. Itu pentingnya kita menyucikan hati kita, ruh kita, supaya ketika pindah alam ke sana ya. Supaya ketika pindah alam ke alam barzah, ini murni, ini tersucikan, ini bisa illa man atallah biqalbin salim, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat, yang suci gitu. Jadi sekali lagi ini penguatan untuk kita supaya kita lebih paham lagi bahwa di dalam sistem limbik otak kita itu ada sistem yang memang menjaga tubuh ini. Ketika dihina, dicaci, tidak terima. Ketika dipuji, disanjung, dia senang. Itu sistem limbik. Itu sistem syahwat dan ghadab. Ketika ada makanan enak, dia bernafsu. Ketika ada pemandangan indah, dia enak melihatnya. Ketika ada suara yang merdu, dia juga enak mendengarnya. Itu sistem syahwat dan ghadab. Itu sistem limbik otak kita. Kelola itu dengan baik. Ketika itu mengandung maksiat, ketika itu mengandung hal yang mengotori hati, ketika itu mengandung hal yang tidak berguna, maka hindari. Ketika itu bermanfaat, ketika itu membawa hati bisa tambah kenal kepada Allah semakin suci, maka lakukan. Jadi itu saja cara mengelolanya ya. Jadi sekali lagi paham syahwat dan ghadab atau sistem limbik dalam otak kita itu sifatnya memang begitu. Maka kelola itu sesuai dengan tuntunan. Saya mau bertanya ini, pusing apa enggak ini ya? Dengan nama sampai sekarang tambah konkret ma'rifatun nafasnya, apa tambah pusing? Insya Allah Pak, konkret Ustaz. Tambah kemana-mana Ustaz. Diam. Kemana-mana. Bahasan hati itu ternyata lebar juga, Ustaz. Ya, mau menyembah Allah diri ini ya,
mau menyembah Allah diri ini, mau mengatakan diri ini ikhlas di hadapan Allah. Mana kalau tidak ngerti syahwat ghadabnya. Jangan-jangan yang ibadah setiap hari itu adalah dorongan syahwat dan ghadab, bukan hati yang jernih dan ilmu yang benar. Iya kan? Kenapa? Ya jadi tadi pemahamannya luas ini syahwat dan ghadab itu. Apalagi berbicara sistem otak, sistem limbik tadi itu. Ini luas begitu. Jadi di sini kita mengkaji, oh berarti ini syahwat ya. Oh ini berarti ghadab. Oh ini itu yang akan kita pahami nanti. Nanti ini akan lebih mendalam lagi bagaimana karakteristik hati. Hati kita itu bagaimana, penyakitnya apa, peran setan di mana, pintu masuknya setan ke dalam hati melalui apa. Kita akan kaji ini di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Kalau mengikuti dengan benar, mencerna, akan paham ya bahwa oh diri ini begini ya. Supaya bisa evaluasi, muhasabah dan seterusnya. Ya semoga dibimbing oleh Allah kita tambah paham, tambah benar, tambah baik. Itu harapan. Amin. Tidak ada yang lain dari hal ini kecuali ya seperti tadi. Semoga kita semua ini berlindungan dan pertolongan oleh Allah. Baik, saya kira itu pertanyaannya sudah masuk semua, sudah dijawab semua saya kira. Saya kira dari Ustaz Hamid, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari narasumber Ustadz Muhammad Rusdi. Sampai detik ini, alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu, terutama tentang pembersihan hati ini. Dari sejak pertemuan pertama sampai hari ini, pertemuan keempat. Kami ingatkan bahwasanya untuk besok tetap kita bersama di jam 9 untuk mengikuti Zoom dengan materi-materi yang telah di-share di grup kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, monggo kita tutup kajian kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana waj'al hadzal majlisa majlisan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, untuk sesi terakhir yaitu kita foto bersama untuk pertemuan keempat ini. Monggo untuk seluruh teman-teman untuk videonya untuk bisa dihidupkan, kameranya bisa dihidupkan. Kita bisa ambil foto. Monggo teman-teman tim publikasi, Ustadz Rizky, Ustadz Masdar, Bapak Ghazali bisa langsung mengambil foto. Kalau sudah selesai, monggo di komen. Sudah, Ustadz? Belum, sebentar. Oh, belum. Oke, monggo tetap di kamera tetap on. Sudah. Bapak Arifin dari tengah sawah kayaknya. Cari angin, Pak. Cari angin. Sambil menikmati kajian tentang hati. Muhasabah ternyata Sudah, Pak. di restart kembali otak ini. Setelah Baik, Pak Arifin. mengikuti Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator pada pertemuan keempat ini, apabila ada kesalahan dari tutur kata atau tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jangan lupa besok kita bertemu di jam 9 di Zoom atau di live streaming YouTube kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.